Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, salam literasi bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Gladys Angela Sui dari SMP Dharma Loka. Hari ini aku akan meresensikan buku dengan judul Pesulap dari Negeri Presman. Buku Pesulap dari Negeri Presman digaluhkan oleh Harry Parker dan diterbitkan oleh Perpusnas Press dan anggota IKAPI di Jakarta pada tahun 2024. Dengan tebal halaman 121 halaman dan panjang serta lebarnya 24 x 16 cm. Telah dibaca oleh 1257 pengguna yang ada di aplikasi iPusnas. Pesulap dari Negeri Presman menceritakan tentang seorang pesulap yang berasal dari negeri Presman. Ia memiliki kemampuan hebat dan trik-triknya itu hingga tidak bisa diterima oleh akal, saking hebatnya. Untuk mencapai keuntungan, ia datang ke Batavia, kemudian meminta izin kepada Tuan Jenderal Gubernur untuk meminta persetujuan pembangunan pertunjukan tersebut demi keuntungannya semata. Sang Gubernur Jenderal tersebut merupakan penguasa di Batavia, jadi ia harus melakukan sebuah diskusi untuk dapat mendirikan pertunjukannya di sana. Kemudian, akhirnya setelah diskusi yang panjang, pesulap pun berhasil memenangkan keputusannya. Ia dapat menggelarkan pertunjukan yang sangat meriah di Batavia sana. Contohnya di Pasar Baru pada tahun 1870. Ia menggelar pertunjukan yang sangat meriah dan yang paling penting, para penjabat wilayah memuji dan memuja kehebatannya dalam melakukan trik sulap dan sukses membawa keuntungan bagi dia. Semua bangsawan sangat kagum kepada sang pesulap. Dan juga dengan otak cerdiknya, ia memberikan syarat. Tidak semua orang dapat menyaksikan pertunjukan sulapnya itu yang spektakuler. Dan dengan cerdik, pesulap pun memberitahu syarat-syaratnya. Tidak semua orang boleh masuk ke pertunjukanku. Ia harus membayar lebih, dan jika ingin melihat dari dekat, maka bayarannya lebih mahal tentunya. Tetapi semua orang berbondong-bondong untuk melihat dari dekat, dan bahkan mereka rebutan tiket. Sekarang seluruh kota tidak ada yang tidak tahu tentang nama pesulap itu. Tapi pesulap tersebut dikenal dengan nama pesulap dari negeri Presman. Di kawasan Glodok di Pecinan, tuan tanah kebangsaan Eropa bersedia menyewakan tanah kepada sang pesulap. Hari demi hari, si pesulap menyiapkan panggungnya untuk menggelar acara sulapnya. Ia membangun gerbang 1 untuk tiket barisan depan, gerbang 2 untuk baris yang kedua, dan gerbang 3 serta seterusnya. Dan tentu saja kenaikan harga. Kemudian akhirnya hari itu telah tiba. Sang pesulap berdiri di tengah-tengah panggungnya. Ia menyapa penonton dengan cara membungkuk. Kemudian mulailah semua trik-trik sulapnya yang sangat spektakuler. Tetapi pada bagian akhir pesulap banyak sekali konflik yang terjadi. Seperti ada seseorang yang berkebangsaan Cina yang dia difitnah oleh si pesulap. Pesulap dari negeri Presman dari segi pengembangan karakter
ada misterius, multikultural, dan juga dia tuh sangat realistis. Kenapa demikian? Karena kalau multikultural itu gaya pembawaan bahasanya itu disesuaikan dengan suku yang ada di dalam cerita. Misal ada seseorang gadis yang berkebangsaan Melayu, ia menggunakan gaya bahasa dengan dialek Melayu serta bahasa Melayu. Dan juga begitu juga dengan suku-suku lainnya. Kalau untuk realistis, ini sudah sesuai dengan karakter yang ada di dunia nyata dan juga ada yang mirip dengan lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya misterius, itu latar belakang karakter-karakter yang dibawakan itu masih abu-abu, atau kita tuh tidak tahu apa sih mengapa dia membuat seperti itu, kenapa, dan alasan-alasan yang lainnya yang tidak bisa dijawab. Kemudian plotnya itu santai, tidak banyak masalah. Kalau ada pun tuh masalahnya berfokus pada masalah penonton. Ya, meskipun kekurangannya ketika berharap trik sulap itu akan diberitahukan, karena kalau kalian sadar, itu di beberapa dialog itu dia memberikan kita harapan bahwa ia akan memberikan kita sebuah trik apa sih atau rahasia apa sih atau sesuatu hal yang ada di belakang sulap yang sangat spektakuler itu. Tapi nyatanya sampai akhir tidak ada dijelaskan. Jadi itu hanya sebagai dialog semata. Untung saja yang barang hilang itu bisa ditemukan, meskipun saya sedikit curiga sih sebenarnya, karena kok bisa sih meskipun saya bilang realistis, tapi kenapa seseorang bangsawan atau penjabat yang kaya raya ia memberikan arloji emas yang katanya penting bagi dia, tapi selama beberapa hari sehingga setelah pertunjukan setelahnya ia lupa sampai saat itu tidak ada. Ia protes kepada si pesulap, dan ketika ada kotak yang berisi semua barang-barang dari penonton itu baru diambil, baru ada. Tetapi yang menarik di sini itu adalah penonton seolah dihipnotis, yang tadi yang barangnya hilang, oke? Tapi memang menarik karena kita tidak terlalu tahu sikap si pesulap kan sama sekali. Jadi kita tuh seolah kita tuh diberikan kesan kalau kita tuh jadi penonton, kita nggak tahu apa-apa, kita cuma tahu kabar yang beredar tuh apa dan dia bagaimana, kita cuma bisa nebak-nebak doang. Ya, bagaimana pesulap mengetahui isi hati penonton? Sampai akhir pun kita ditinggal tanpa penjelasan. Contohnya saja yang dia bisa tahu isi hati penonton itu ketika penonton ada yang ngomong, katanya dia nih melakukan sihir ya, sihir hitam atau sihir yang lainnya. Tetapi tiba-tiba si pesulap tuh ngomong, ya sudah, nanti saya kasih tahu trik saya. Pada pesulap dari negeri Pressman, dari segi karakter itu disampaikan dengan cara misterius, realistis, serta multikultural. Kenapa demikian? Kalau misal dari segi realistis itu dia sesuai dengan yang ada di dunia nyata. Yang ada di dunia nyata itu pasti kita bisa temukan orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun orang-orang yang ada di luar jangkauan kita, tapi pasti ada yang mirip. Kemudian ada juga yang misterius, ya latar belakang dari karakter-karakter itu tidak begitu dijelaskan. Dan juga contohnya aja seperti pesulap, kita bahkan tidak tahu dia siapa, kita hanya mengetahui kalau dia tuh dari negeri Pressman. Kemudian multikultural, kenapa? Karena di cerita pesulap dari negeri Pressman ini dia menyampaikan gaya bahasa yang sesuai dengan karakter yang dibawakan. Contohnya saja
Ada seseorang gadis dari suku Melayu yang menggunakan bahasa Melayu di dalam cerita tersebut, dan ada bahasa-bahasa lain yang sesuai dengan suku-suku yang dibawakan oleh karakter tersebut. Pada pesulap negeri Presman, pembawaan karakternya atau penokohannya itu realistis dan juga misterius. Kenapa realistis? Realistis di sini itu adalah karakter-karakternya cukup real karena sesuai dengan yang ada di dunia nyata. Meskipun tidak semuanya, tapi sifatnya itu banyak kita temukan di dunia nyata. Yang ada seperti ada irinya, ada dengkinya, atau bahkan ada juga yang baik, dan juga dia bisa memprediksikan dan lain-lain. Itu bisa kita temukan di dalam cerita, dan itu juga menjadi salah satu hal yang membuat cerita ini menjadi satu kesatuan yang menarik. Kemudian kalau untuk misterius, latar belakang dari karakter-karakter tidak begitu dijelaskan dan tiba-tiba bisa muncul karakternya tanpa ada kejelasan apapun. Kemudian sudut pandang yang dipakai itu adalah sudut pandang orang yang ketiga. Gaya bahasanya dicampur-campur. Tidak semuanya menggunakan bahasa baku. Ada juga yang menggunakan bahasa daerah dari karakter yang dibawakan. Oke, itu saja resensi dari buku Pesulap dari Negeri Presman. Terima kasih semuanya dan salam literasi.